Terbongkar, kerap hina Presiden Jokowi, kader Demokrat Don Adam adalah kaki tangan maklar korupsi BTS Kominfo, dugaan aliran dana ke parpol, indikasi pencucian uang, edan. Sampai saat ini belum menerima informasi mengenai pengembalian. Ya, belum menerima. Ya, kalau ada isu sudah dikembalikan itu jawab sampai saat ini, detik ini belum kami menerima. Apapun yang disampaikan untuk kebaikan, untuk dalam proses hukum, menegakkan hukum menjadi lebih bagus ke depannya, silakan. Kami welcome, silakan datang ke kantor Kejaksaan Agung, dan semua orang sudah tahu kan, atau di Kejaksaan Negeri Selatan, karena sudah... Anda yakin Presiden lengser? Tadi Anda ngomong Anda ketika Presiden lengser, artinya Pak Jokowi tidak sampai 2024? Saya bahkan rencanakan itu. Sama kalau gitu. Wartawan, Pak, ini ada isu beredar bahwa ada uang ini mengalir ke si A untuk calon presiden ini, si B untuk calon presiden B, si C untuk... Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Yunarto Wijaya atau yang akrab disapa dengan panggilan Mas Toto adalah Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Baru-baru ini lewat akun Twitter pribadinya, Mas Toto menyindir politisi Demokrat Adam Syah Wahab yang sering menghina orang di Twitter, menghina Presiden Joko Widodo, tapi ternyata ia sendiri sejatinya adalah maling. Hal inilah seperti yang diungkapkan Front Pergerakan Nasional atau FPN yang menduga Don Adam alias Adam Syah Wahab Huta Barat diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi BTS Kominfo melalui pembelian saham dan ditukar melalui valuta asing. Edan benar. Uang hasil korupsi BTS, kata Ketua FPN Dos Santos, diduga masuk rekening atas nama Jeff atau AK dan pegiat medsos EP. Keduanya adalah anak buah langsung Don Adam yang setiap hari berkantor di Jalan Praja Dalam. Jeff atau AK sendiri adalah orang yang dalam BAP Windy Purnama memberikan uang kepada Windy Purnama di Praja Dalam atas perintah Iwan Hermawan dan Anang Abdul Latif untuk diserahkan ke beberapa pihak, salah satunya Panja Komisi 1. Dan siapa yang menyangka, ternyata terbongkar jika Don Adam ini merupakan kaki tangan Muhammad Yusrizky, Direktur Utama PT Basis Utama Prima, yang juga sebagai salah satu tersangka korupsi mega proyek pembangunan BTS 4G. Don Adam dalam pusaran kasus BTS ini bekerja sebagai maklar kasus atau Markus. Bahkan, Irfan Ghani yang juga sebagai suami dari Nur Afni Sajim, anggota DPRD DKI fraksi Demokrat yang dikenal sebagai Raja Beton, juga ikut membongkar kedok Don Adam dengan cara menyebarkan foto-foto Don Adam bersama dengan kardus berisi pecahan $100 Amerika. Dia mempublikasi Don Adam sejak 27 Juni 2023. Foto Don Adam tanpa diblur juga ditweet di laman sosmednya dengan tumpukan dolar dalam kardus. Bahkan beberapa foto tampak terlihat seperti mengatur kasus BTS ini. Bahkan, Irfan Ghani juga memberikan bukti pencucian uang dengan mengunggah foto kedok Yusrizky dan Don Adam dalam mengamankan atau menyimpan uang hasil korupsi BTS 4G dengan cara memakai nama orang lain, yaitu Enggal Pramukti yang beralamatkan di Jalan Mampang Perapatan 4 nomor 7A, RT 007 RW 002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Ya, begitulah para Markus itu bekerja. Mereka mencitrakan dirinya suci, tapi nyatanya memiliki kedok khusus untuk merampok duit negara. Hal ini sesuai dengan dugaan Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD yang dikabarkan mendapatkan informasi aliran dana dugaan korupsi dari pembangunan menara yang mengalir ke 3 partai politik. Mahfud MD pun mempersilahkan Kejagung dan KPK untuk mendalami dugaan itu. Lucunya, kader Demokrat Yan Harahap menanggapi kabar Joni Plate yang menyeret nama Presiden Jokowi di kasus korupsi BTS. Yan Harahap mengaminkan bahwa proyek pengadaan menara BTS 4G Kominfo yang disebut merugikan keuangan negara hingga lebih dari 8 triliun tersebut atas perintah Jokowi. Ia bercermin dari pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa tidak ada misi visi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Nyatanya adalah orang Demokrat sendiri yang terseret kasus korupsi BTS. Tuhan masih begitu sayang dengan Jokowi, sehingga difitnah seperti apapun, bobrok asli dari pemfitnah akan terbongkar. Meskipun sebelumnya hanya gosip politik, tapi melihat fakta yang ada,
memang ada dugaan kong kali kong untuk melakukan korupsi proyek BTS ini. Mungkin saat ini Kejagung lagi menangani perkara yang lebih besar dari itu, sehingga nasib Gregorius tidak seburuk abangnya. Memang kasus korupsi BTS 4G ini agak mengerikan. Bayangkan saja, merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Kalau uang sebanyak itu digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, sudah berapa ribu kilometer jalan yang jadi licin atau mulus. Dan yang namanya korupsi di sebuah institusi yang dapat jatah terbanyak biasanya yang jabatannya paling tinggi. Gak kebayang ya, kalau Anies jadi presiden, pastilah ketiga partai yang masuk dalam koalisi perubahan tersebut berebut kursi untuk mengeruk uang negara. Gitu kok teriak-teriak Presiden Jokowi terlibat di kasus korupsi BTS. Nasdem mumet, Mercy sama puyengnya. Semua akan terbongkar dengan epik. Tunggu saja waktunya. Bagaimana menurut Anda? Hakim ngamuk dituding kriminalisasi kasus Johnny Plate seret nama Jokowi di persidangan korupsi BTS, tebar ancaman minta dibebaskan. Lah kok enak, maling 8 triliun kok minta bebas. Kami dan terdakwa serta semua yang berakal sehat tentu dapat memahami alasan keputusan Presiden RI yang pada hakikatnya sama dengan keputusan terdakwa tersebut. Pemutusan kontrak dalam pekerjaan ini akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari segi waktu dan biaya. Namun JPU malah bersikap dan berpendapat lain, sehingga terdakwa saat ini duduk di kursi pesakitan dan ditahan sekalipun keputusannya tersebut sama dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, JPU juga mendakwa terdakwa melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun setelah mencermati uraian perbuatan yang didakwakan, ternyata perbuatan-perbuatan terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyediaan BTS 4G di daerah. Di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Bagaimana Kejaksaan Agung menyampaikan atau membacakan dakwaannya terkait kasus korupsi BTS yang dilakukan oleh mantan Menkominfo kita atau Sekjen dari Partai Nasdem, Johnny Plate. Dan dari sini, dari dakwaan yang dibacakan gitu ya, kita akhirnya bisa menilai bahwa Kejaksaan Agung punya banyak sekali bukti terkait kasus korupsi ini. Karena dari setiap peristiwa kebijakan yang dilakukan oleh Johnny Plate itu lengkap dengan tanggalnya, lengkap dengan nama-nama yang terlibat gitu. Sangat detail sekali, sehingga buat orang-orang yang sebelumnya meragukan apakah memang ada bukti-buktinya dan sebagainya itu, atau ini karena tekanan politik gitu ya, atau dipaksakan dan sebagainya, hari ini bisa dibilang tidak terbukti karena data-data yang dimiliki terlalu banyak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi kalau ada program yang sudah dicanangkan Pak Presiden, maka para menteri ini harusnya membantu melaksanakannya agar bisa terwujud dan pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan BTS itu sangat perlu dan demi kemajuan negeri ini, karena kedepannya dunia digital sudah tidak bisa dihindari lagi, bakal menjadi kebutuhan. Ada banyak usaha yang tergantung dengan infrastruktur internet dan BTS ini memiliki peranan yang sangat amat penting. Kominfo kan lembaga negara yang tugasnya mengurus masalah internet ini kan? Maka dari itu menteri yang menjabat di kementerian ini haruslah paham bagaimana bekerja dengan baik sehingga terwujud akses internet yang lebih baik lagi. Jangan kayak mantan menteri Kominfo sebelumnya yang berasal dari PKS yang mengatakan internet cepat buat apa? Ya, Tifatul Sembiring, si mantan menteri itu ada drone. Kekinian, Johnny Plate dalam eksepsinya yang dibacakan kuasa hukumnya mengatakan jika program pembangunan BTS 4G 2021 sampai 2023 sesuai arahan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam berbagai rapat kabinet. Sudah pasti banyak proyek kementerian adalah arahan Jokowi, bukan cuma BTS, tapi jalan tol bahkan masalah pengembangan pertanian juga atas arahan Presiden. Jadi kalau Johnny Plate membawa-bawa nama Presiden Jokowi, lalu salahnya di mana? Apakah karena ia diberi tugas selalu merasa berat mengerjakannya, sehingga daripada tidak dikerjakan lebih baik dikorupsi saja anggarannya gitu?
Waduh, ini kan pemikiran dungu. Itulah repotnya kalau orangnya tidak kompeten dan gak jujur pula, terus diangkat jadi menteri, maka bisa menimbulkan masalah. Berbeda dengan orang yang bisa belajar dengan cepat. Perubahan yang terjadi lalu diberi tugas dan orangnya jujur pula, maka akan banyak pekerjaan yang selesai atau program yang sudah dirancang bisa sukses. Contohnya ya Pak Menteri Basuki, yang keren banget itu ya. Fokus kerja, gak banyak bacot, dan jadi orang kepercayaan Pak Jokowi. Lihatlah, sudah begitu banyak jalanan yang bisa dinikmati karena kegigihan Pak Basuki Hadimulyono yang bekerja dengan gigih, jujur, dan orang seperti beliau ini haruslah diperbanyak agar Indonesia bisa cepat maju. Tapi kalau orangnya kayak Plate ini, waduh, bahaya banget. Johnny Plate sepertinya nggak paham tugas yang seharusnya dikerjakan, lalu menghayal akan membuat mesin pencari yang bernama Gatot Kaca demi untuk menyaingi Google. Sampai di sini saya mau ketawa loh. Nah, di sisi lain dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa 4 Juli 2023 kemarin, hakim pun mendadak marah besar kepada ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Johnny G. Plate membacakan nota pembelaan atas dakwaan jaksa. Hakim Faisal Hendry menyebut eksepsi Johnny seakan menuding pengadilan mencari-cari kesalahan Johnny. Ia menegaskan tidak ada tendensi politik apapun dalam perkara ini. Jika memang bersalah, maka akan dihukum sepantasnya. Jika terbukti tidak bersalah, maka akan bebas. Bahkan, hakim pun sampai bersumpah terkait hal ini. Waduh, benar-benar ya kelakuannya Johnny G. Plate ini. Johnny G. Plate ini hanya paham jumlah anggaran yang akan dicairkan dan itu sangat menggiurkan. Plate pun mungkin berpikir bahwa anggaran yang banyak itu sangat bagus untuk membesarkan partainya, termasuk membesarkan nama Anies sebagai capres usungan partainya. Sehingga dengan begitu kekuasaan masih akan bisa dinikmatinya nanti. Apalagi kalau menilai bahwa Jokowi sebagai presiden saat ini sudah tidak lama lagi menjabat, sehingga harus buru-buru mengambil langkah untuk balik badan dengan mengangkat Anies agar anggaran-anggaran itu aman dikuasai. Dugaannya sih begitu. Itu ya, aduh doa. Betapa penting proyek BTS ini untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau dikorupsi, maka ini bukan saja mengkhianati Presiden Jokowi sebagai atasan, tapi juga mengkhianati rakyat ataupun mengkhianati Pancasila. Karena ajaran Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pejabat korupsi berarti tidak beradab dan pastinya tidak berlaku adil kepada rakyat dan pada akhirnya akan merusak negara secara perlahan. Ini lebih bahaya loh dari kaum intoleran yang sumbu pendek. Jadi sampai saat ini nampaknya patut diduga Johnny Plate ini ingin cari kambing hitam atau mungkin ingin menyeret nama Jokowi atau bahkan ingin menyalahkan Jokowi untuk masuk dalam pusaran kasus korupsinya. Tapi tidak tahu caranya bagaimana. Hanya membacakan alur tugas dalam rapat-rapat dan seolah-olah ingin berkata, gara-gara elu sih Pak Jokowi beri tugas berat sampai-sampai gue tuh pucing-pucing gak tahu urusnya. Ya jadinya duitnya gue embat dah. Mungkin begitu kali ya. Bahkan Johnny Plate meminta melalui pengacaranya agar dibebaskan, lalu rekeningnya beserta rekening keluarganya tidak diblokir dan juga dipulihkan nama baiknya. Loh, enak aja. Jadi kayak nggak bersalah gitu ya. Apa jangan-jangan Johnny masih yakin bahwa pengaruh Surya Paloh itu masih besar sehingga meminta begitu saja agar dibebaskan? Lah kok enak, maling 8 triliun coy. Negara ini negara hukum, yang terbukti bersalah ya harus menjalani hukuman. Nggak mau menjalaninya? Ya ke dasar laut aja biar dimakan hiu sama hantu laut. Jadi bagaimana menurut Anda?